Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibyanan likulli syai' wa ja'alahu nuran wa hudan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, mari bersama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kesehatan, panjang umur, berkah rezeki. Dan mudah-mudahan semua itu kita bisa gunakan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat, teriring dengan harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan menjadi penghapus daripada segala dosa yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia teladan, pimpinan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ketika seorang manusia mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat yang dengannya orang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, kalimat pengikat yang dengannya orang bisa masuk surga. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sesungguhnya secara sadar dia menyatakan diri tunduk dan patuh kepada Allah, dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menentang dan bermaksiat kepada Allah. Berazam dalam diri yang kuat untuk selalu memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhkan larangan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Namun terkadang dalam kenyataannya orang merasa berat dengan aturan-aturan agama, merasa bahwa semua aturan itu beban buat dirinya. Salat dianggap memberatkan,
Puasa apalagi, tidak makan, tidak minum 12 jam lebih. Menunaikan zakat dianggapnya sesuatu yang merugikan karena mengurangi harta bendanya. Semua perintah-perintah Allah, bahkan semua syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah, dianggapnya sesuatu yang memberatkan dalam kehidupannya. Sungguh kalau orang berpikir hanya tentang taklif, beban, bisa jadi mereka enggan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi saudaraku, seluruh perintah-perintah agama bukan hanya sebagai beban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada hamba-hamba yang beriman, tetapi dia adalah cara Allah memuliakan manusia. Cara Allah memperbaiki jati diri dan keberadaan dirinya sebagai manusia. Dengan salat, Allah katakan dalam Al-Quran, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maknanya, ketika seorang manusia muslim secara baik menunaikan salat 5 waktu, maka akan ada kekuatan di dalam dirinya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan, menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Dan justru dengan salat itu Allah munculkan kekuatan positif di dalam dirinya untuk selalu berbuat baik dan beramal soleh. Tidak ada manusia yang tidak suka dengan perbuatan baik dan amal soleh. Hatta orang kafir sekalipun tidak ada yang tidak suka kepada amal perbuatan soleh. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang terbaik, al-amin, orang terpercaya. Bukan saja orang Islam yang mengatakan begitu, hatta orang-orang kafir munafikun pun mengatakan hal yang sama. Hendaknya perintah-perintah Allah itu jangan dimaknai hanya sekedar sebagai taklif, tapi lebih daripada itu dia adalah merupakan tasyrif. Dia memang beban, tapi itulah cara Allah memuliakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Kami sudah muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam wujud yang terbaik, yang paling sempurna. Kebaikan manusia itu bukan hanya ada pada penciptaannya, tetapi pada aturan-aturan yang Allah turunkan yang menjaga kehidupan manusia mukmin agar tidak terjerumus kepada jurang kehinaan. Mengapa maksiat-maksiat itu diharamkan? Karena dia merusak kodrat dan derajat manusia itu sendiri. Satu contoh, ada orang tidak terima kalau khamr, minuman keras, diharamkan. Mungkin di antara sebagian manusia ada yang mengkonsumsi minuman itu menjadi sebuah kebutuhan. Tetapi saudara, kalau melihat orang yang mabuk, akalnya hilang, apa yang diharapkan dari seorang manusia yang tidak punya akal sempurna? Padahal akal itu adalah matanatul karamah, titik poin kemuliaan manusia pada akalnya yang sempurna. Hebatnya syariat agama mengharamkan khamr karena dia merusak akal fikiran. Al-khamru kullu ma khamaral aqla fahuwa khamrun. Semua yang mengganggu fungsi berakalnya manusia, maka itu disebut khamr oleh para ulama. Saudaraku sekalian yang berbahagia, lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan poin-poin ibadah itu sebagai poin ghufranudz dzunub. Dalam Al-Quran kita sering mendengar innallaha ghafurur rahim, innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Banyak ayat-ayat model seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah itu adalah tahapan-tahapan pengampunan yang Allah berikan. As-salawatul maktubah kaffaratun lima bainaha. Rasul katakan, setiap solat yang diwajibkan, solat fardu, menjadi penghapus dosa yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Subuh-subuh kita melaksanakan solat. Ba'da subuh maksiat begitu banyak kita kerjakan. Datang solat zuhur, zuhur menghapus dosa itu. Ba'da zuhur maksiat lagi, dihapus dengan solat asar. Ba'da solat asar maksiat lagi, dihapus dengan maghrib. Ba'da maghrib maksiat lagi, dihapus dengan isya. Ba'da isya panjang waktu yang Allah berikan kepada kita, isinya maksiat semua. Dan Allah sediakan solat subuh sebagai pengampun daripada dosa itu. Bukankah solat Jumat juga menjadi kafarat? Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Antara satu Jumat dengan satu Jumat yang lain, Allah akan ampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua solat Jumat itu. Bukankah puasa di bulan Ramadan menjadi penghapus daripada dosa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berserah diri kepada Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Bukankah pergi haji itu juga merupakan pengampun daripada dosa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan yang disetimpal dengan amalnya itu kecuali diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku sekalian, fahamilah ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasul tidak hanya sebagai beban, tapi dia adalah cara Allah memuliakan kita. Cara Allah meluapkan kasih sayangnya dengan memberikan ampunan daripada segala dosa. Ampunan Allah lebih luas daripada kutukan dan murkanya. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Maka oleh karena itu yakinkanlah apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itulah yang terbaik untuk kita, baik dunia maupun di akhirat. Itulah makna keikhlasan dalam memaknai dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan menjadi ahlinya surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah